Oke, adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan petang. Ya, mau jam berapapun kalian menonton video pembahasan ini. Hari ini kakak akan melanjutkan pembahasan TIO ya, paket soal BBG 2. Pada pertemuan sebelumnya kakak membahas sampai nomor 46 kan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kakak membahas sampai nomor 46. Jadi hari ini kakak akan membahas dari nomor 47 ya. Nah, di sini sebelum kakak bahas, kakak ingatkan ya, kalau misal videonya ceket karena internet kalian kurang stabil, bisa turunkan resolusi videonya ke 720p atau 480p ya. Terus jangan lupa subscribe biar kalian mendapatkan info ya, info tentang sekolah kedinasan atau pembahasan-pembahasan yang terbaru. Dan juga video pembahasan ini bisa kalian playback ya, adik-adik ya, bisa kalian playback. Jadi bisa kalian tonton berulang kali ya. Oke, langsung kakak bahas dari nomor 47 ya. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari ya. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Jadi ini masuk ke dalam materi perbandingan ya. Nah, perbandingan itu kan ada dua, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk nomor 47 ini ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Lihat di sini. Di sini 8 orang dalam waktu 4 hari. Nah, terus di sini waktunya setengah hari. Jadi waktunya semakin sedikit berarti pekerjaannya semakin banyak. Nah, itu namanya berbalik nilai. Kalau senilai itu hari dan pekerjanya sama naik ya, sama naik. Sama-sama naik ke atas. Nah, kalau berbalik nilai, satu turun, satu naik. Jadi di sini otomatis karena waktunya lebih singkat, setengah hari, otomatis pekerjanya semakin banyak ya. Nah, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Nah, kita buat seperti ini ya. Jadi itu adalah perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Jadi biar kalian lebih mudah paham, kakak ubah dulu ke bentuk perbandingan senilai. Jadi ini ke bentuk perbandingan senilainya ya. Jadi kan di sini 8 orang dalam waktu 4 hari. Nah, berarti 8 banding 4 ya. Bagian atas ini adalah orangnya ya. Yang bagian bawah ini adalah harinya. Terus berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Harinya setengah, berarti setengahnya di bawah. Nah, orangnya kan kita nggak tahu ya untuk setengah hari itu berapa. Jadi dimisalkan adalah X orang. Jadi ini X orang dalam waktu setengah hari. Nah, di sini ini masih dalam bentuk perbandingan senilai. Kita ubah ke dalam bentuk perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana? Tinggal ubah posisi penyebutnya ya. Jadi setengah ini ke sebelah kiri, 4 ini pindah ke sebelah kanan. Jadinya ditulis 8 bagi setengah sama dengan X bagi 4 ya. Atau 8 per setengah X per 4. Nah, ini bentuk berbalik nilainya ya. Jadi tinggal pindah posisi ya. Pindah posisi penyebutnya saja, bukan pindah ruas ya. Kalau pindah ruas kan beda. Nah, ini cuman pindah posisi penyebutnya. Jadi yang di sebelah kiri per setengah, yang sebelah kanan per 4. Nah, tinggal dioperasikan ya. 8 bagi setengah berarti sama saja dengan 8 kali 2 berapa? 16. 16 bagi 1 dapat 16. Jadi 16 sama dengan X per 4. Nah, tinggal kita carikan nilai X-nya berapa. X ini kan banyak pekerja untuk setengah hari. Nah, 4-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Jadinya dikali ya. Jadinya 16 kali 4. 16 kali 4 berapa? 64. Jadi banyak pekerja yang dibutuhkan untuk setengah hari adalah 64 orang ya. Kalau misal yang ditanya adalah tambahan ya, tambahan pekerja ya, jawabannya bukan 64.
Kalau misal yang ditanya tambahan pekerja itu tinggal 64 dikurang tadi pekerja awalnya berapa di soal? Sebanyak 8 orang. Jadi 64 dikurang 8. Nah, itu pekerja tambahannya ya. Kalau misal yang ditanya pekerja tambahan 64 dikurang 8. Karena di sini yang ditanyakan hanya banyak pekerja yang dibutuhkan dalam waktu setengah hari. Nah, berarti kita nggak perlu nyari pekerja tambahannya ya. Jadi kita nggak perlu nyari pekerja tambahan. Jadi itu sekedar apa namanya ya, pengayaan ya. Kalau misal ditanyakan tambahan 64 kurang 8 berapa? 54. Jadi tambahan pekerjanya adalah 54 orang. Kalau misal yang ditanya banyak pekerja tambahan. Karena nomor 47 bukan yang ditanya pekerja tambahan, jawabannya adalah 64 orang. Jawabannya yang D ya, 47D. Nah, pembahasannya seperti ini, bisa kalian catat. Oke. Bisa kalian pause ya kalau misal mau mencatat, atau bisa kalian screenshot pembahasan kakak di sini. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 48. Pak Dendi membagikan 288 buah buku kepada 8 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Yang ditanyakan adalah setiap orang akan menerima. Oke, nomor 48 sangat mudah ya. Kita cari dulu per kelompoknya dapat berapa buku ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita cari dulu banyak buku per kelompoknya berapa. Berarti tinggal 288 dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena kelompoknya ada 8 ya. Banyak kelompoknya ada sebanyak 8. Jadi 288 bagi 8 dapat 36. Jadi 36 ini per kelompok ya. Per kelompok. Nah, jadi 36 ini banyak buku per kelompok. Nah, yang ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah banyak buku per orang. Berarti tinggal 36 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena banyak orang per kelompoknya ya. Banyak anggota tiap kelompoknya adalah 4 orang. Jadi 36 bagi 4 dapat 9. Jadi banyak buku per orang yang didapat adalah 9 orang. 9 buku per orang. Jadi 48 sangat mudah ya. Nah, seperti ini pembahasannya. Kakak lanjutkan ke nomor 49 ya. Sebuah perusahaan berencana untuk membeli komputer dan printer. Jika jumlah kedua barang tersebut adalah 80 dan jumlah komputer 4 kali lipat jumlah printer, berapa jumlah komputer yang dibeli? Nah, di sini bisa pakai pengerjaan secara aljabar ya. Jadi di sini kakak misalkan komputernya X, printernya Y ya, seperti ini. Nah, ini kakak misalkan komputer itu sama dengan X, Y itu sama dengan printer ya. Printer itu sama dengan Y. Jadi kakak tulis begini. Kan di sini katanya jika jumlah kedua barang tersebut adalah 80, berarti kan komputer tambah printer sama dengan 80. Jadi kakak tulis X tambah Y sama dengan 80. Nah, terus kalimat selanjutnya, dan jumlah komputer 4 kali lipat jumlah printer. Berarti komputer sama dengan 4 kali printer. Berarti kakak tulis X sama dengan 4Y ya. Yang ditanyakan adalah X-nya ya, berapa jumlah komputer yang dibeli. Berarti yang ditanyakan adalah yang X-nya. Karena yang ditanya yang X, berarti kita ubah variabel Y-nya ke bentuk X ya. Jadi kakak ubah di sini Y sama dengan X per 4 ya. Tinggal pindah ruas ya. 4-nya pindah ruas ke ruas kiri jadinya X per 4. Nah, jadi kita ubah yang Y ke bentuk variabel X. Nah, jadinya kita substitusikan Y sama dengan X per 4 ini ke sini ya. Kita substitusikan ke sini nilai Y-nya. Kan di sini X tambah Y sama dengan 80 ya. X-nya tetap karena kan kita nyari X-nya. Terus yang Y ini kita ubah ke dalam bentuk X per 4. Jadi seperti ini. Jadi X tambah X plus 4. Oh salah, X
plus X per 4 sama dengan 80. Nah ini ruas kiri dan ruas kanan kakak kali dengan 4. Kenapa dikali dengan 4? Biar penyebutnya hilang atau biar pecahannya hilang ya. Jadinya semuanya dikali dengan 4. Nah 4 kali X dapat 4X. Nah 4 kali X per 4, 4-nya habis ya, jadi sisa X di sini. Lalu 4 kali 80. Oh salah kakak ya, bukan 120. 8 kali 4 itu kan berapa? 320 ya. Ya 80 kali 4 itu 320. Oh berarti ini salah kakak ya. Oke, ini bukan 120 ya adik-adik. Di sini 80 kali 4 320. Nah 320. Bukan 120 ya, kakak salah di sini. Ini bukan 24 jawabannya ya. Jadi di sininya 80 kali 4 320 ya adik-adik. Maaf kakak ada kesalahan perhitungan. Terus kita uraikan ruas kirinya. 4X tambah X dapat 5X sama dengan di sini tadi 320. Nah berarti kalau misal kita mencari X ya, tinggal dibagi ya. 5-nya pindah ke ruas kanan, jadinya 320 dibagi 5 ya. 320 bagi 5 berapa dapatnya? 320 dibagi 5 dapatnya 64. Jadi di sini 64 ya X-nya. Berarti banyak jumlah komputernya sebanyak 64 buah. Ada nggak 64? Ada. Yang D ya, 49 jawabannya yang D, 64. Nah, pembahasannya seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti itu. Ini nggak kakak hapus ya 64-nya, soalnya di sini coretannya nggak kakak hapus, soalnya kakak ada kesalahan pada bagian perkaliannya ya. 80 kali 4 itu 320. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 50. Untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Oh ini maksudnya gini, untuk memanaskan 4 buah ketel diperlukan waktu 6 minggu ya. Ini maksudnya untuk memanaskan 4 buah ketel diperlukan waktu 6 minggu. Butuh berapa minggu untuk memanaskan 16 ketel? Nah, ini mudah aja, berarti kan kalau kakak tulis 14 buah ketel sama dengan 6 minggu ya. Yang ditanyakan 16 ketel berapa minggu? Ya, tinggal kakak kali 4 kan ya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadinya kan 4 kali 4 dapat 16. Jadinya di sini 16 buah ketel. 4 kali 6 24 minggu. Mudah aja kan ya? Tinggal ruas kiri dan ruas kanan kita kali 4 biar ketemu 16 buah ketel ini tadi. Nah, jadinya 16 buah ketel sama dengan 24 minggu. Jadi ini langsung aja ya. Langsung kita kalikan dengan 4 dapat 16 buah ketel. Jadi jawabannya adalah 24 minggu. Jawabannya adalah yang A ya, 50A. Bisa kalian catat adik-adik pembahasannya di sini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 51. Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? Ya, maksudnya berarti 14 hari ya. Oke, kita tulis gini aja dulu. Nah, berarti kan 5 hari itu dia dapat menjahit 20 buah. 20 buah kemeja ya. 5 hari sama dengan 20 buah. Yang ditanyakan adalah berapakah kemeja yang ia jahit atau yang dapat ia buat dalam waktu 14 hari. Nah, itu cukup mudah. Tinggal kita cari satu harinya dia dapat berapa buah. Nah, ini kan 5 hari sama dengan 20 buah ya. Tinggal kita bagi 5 ya, atau 5-nya pindah ruas. 5-nya pindah ruas ke ruas kanan. Jadinya kan di sini sisa 1 hari ya. Nah, 1 hari sama dengan 20 bagi 5. Atau ini bisa juga biar kalian paham ya, dibagi dengan 5 biar dapat 1 harinya. Jadi 5 bagi 5 dapat 1 hari. 20 bagi 5 dapat 4 ya. Ini. Jadi dia
satu hari dapat membuat 4 buah atau dapat membuat jahitan 4 buah ya. Di sini apa namanya tadi? Oh, menjahit sebanyak 20 buah. Jadi satu hari dia dapat menjahit sebanyak 4 buah. Nah, yang ditanyakan berapa kemeja yang dapat dia jahit selama 14 hari. Berarti kan satu hari di sini tinggal kita kalikan dengan 14. Nah, dapat 14 hari kan di sini. Nah, karena ruas kiri dikali dengan 14, berarti ruas kanan juga sama. Kita kalikan dengan 14. 4 kali 14 berapa? 56 buah. Jadi dalam waktu 14 hari dia dapat menjahit kemeja sebanyak 56 buah. Jawabannya yang 56 ya, yang C. Seperti itu. Oke, bisa kalian catat pembahasannya. Seperti itu ya. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 52. Nah, ini masuk ke dalam pola bilangan ya. Nah, kita masuk ke dalam pola bilangan. Di sini polanya 52, 53, 56, 61, 68, 77. Nah, yang ditanyakan angka setelah 77 di sini. Nah, pembahasannya seperti ini. Itu polanya seperti ini ya. Tambah 1, jadi 52 ke 53 tambah 1, 53 ke 56 tambah 3, 56 ke 61 tambah 5, 61 ke 68 tambah 7, 68 ke 77 tambah 9 ya. Berarti 77 ke sini tambah 11. Ini pola apa? Pola bilangan, polanya ditambah dengan bilangan ganjil ya. Dimulai dari 1. Ya, dimulai dari tambah 1. Ini kan bilangan ganjil kan ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 88 ya, pola selanjutnya. Jawabannya yang D ya, yang D. Terus nomor 53, 9, 9, 9, 6, 9, 3. Yang ditanyakan dua pola selanjutnya. Nah, jadi seperti ini. Dia polanya adalah pola ganjil dan pola genap ya. Nah, yang ini pola ganjil ya. Pola ganjilnya dia tetap 9. Di sini 9, terus di sini 9, berarti ke sini tetap 9 ya. Terus yang pola genapnya dia dikurang 3. Jadi 9 ke 6 dikurang 3, 6 ke 3 dikurang 3, berarti 3 ke ujung sini kurang 3 juga. 3 kurang 3 dapat 0. Jadi pola selanjutnya adalah 9,0. Jawabannya yang E ya. Lanjut ke nomor 54. 50, 40, 100, 90, 50, 140. Yang ditanyakan dua pola setelah 140 ya, dua pola selanjutnya. Nah, untuk 54 polanya seperti ini dia. Nah, dia juga sama pola ganjil dan pola genap ya. Nah, untuk yang pola ganjil dia tambah 50 kurang 50 tambah 50 ya. Jadinya kan kembali ke 100 ya di sininya. Nah, 50 ke 100 kan tambah 50. 100 ke 50 dikurang 50. Berarti 50 ke sini ke titik-titik tambah 50 dapat 100. Nah, untuk yang pola genapnya dia tambah 50 tambah 50 terus ya. 40 ke 90 tambah 50. 90 ke 140 tambah 50. Berarti 140 ke sini tambah 50 lagi. 140 tambah 50 dapat 190. Jadi pola selanjutnya adalah 100 dan 190. Jawabannya yang B ya. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 55. Ya, nomor 55. Oke. Jika batik berasal dari Jawa, maka motif yang digunakan adalah tumbuhan. Ya. Kakak garis bawahi. Jika batik berasal dari luar Jawa, maka motif yang digunakan adalah hewan. Nah, kita cari opsi jawaban yang paling tepat ya.
Nah, di sini yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Baik batik Jawa maupun luar Jawa, motif yang digunakan adalah makhluk hidup. Bener nggak? Ini kan tumbuhan, ini hewan. Tumbuhan dan hewan kan makhluk hidup kan? Nah, itu paling tepat dan nyambung ke sini ya. Nyambung ke premisnya. Nyambung ke soalnya. Kalau yang B, batik luar Jawa punya motif yang lebih beragam. Apakah benar? Ini kalau ini salah ya. Kenapa? Kan motifnya cuma hewan. Terus batik Jawa lebih bagus dari batik luar Jawa. Ini juga salah karena nggak nyambung juga. Tidak terdapat batik yang polos. Iya benar, kan di sini karena ada, bentar, batik polos itu gimana ya? Batik polos, batik itu kan ada motifnya kan? Kalau batik polos itu gimana maksudnya? Motif batik tidak bermacam-macam. Salah, motif batik itu bermacam-macam ya. Buktinya di sini ada motif tumbuhan dan hewan ya. Jadi yang paling tepat dan nyambung ke soal adalah yang A ya. Lanjut ke nomor 56. Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Ingat, kalau premis 1 semua, terus premis 2 sebagian, atau sebaliknya ya, premis satunya sebagian, premis kedua semua, jawabannya adalah, atau kesimpulannya adalah sebagian. Berarti jawabannya yang C ya. Sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Ya, seperti itu tips dari kakak. Lanjut ke nomor 57. Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas. Terus di sini Rani rajin belajar. Nah, kita ubah bentuk Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas ini ke bentuk jika maka ya. Nah, ini kakak kasih contoh nih bentuk yang lain ya, biar kalian paham. Nah, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati itu kan bentuknya P atau Q kan ya. P atau Q. P-nya merdeka, Q-nya adalah mati di sini. Nah, itu ekuivalen atau setara dengan jika tidak merdeka maka mati ya. Maksudnya jika tidak merdeka lebih baik mati gitu maksudnya. Nah, ini kan bentuknya apa? Negasi P maka Q ya. Negasi P maka Q. Jadi P atau Q itu setara dengan, jadi P atau Q itu dia setara dengan negasi P atau salah. Jadi P atau Q itu dia setara atau ekuivalen dengan negasi P maka Q. Ya. Kenapa? Negasi P kan di sini tidak merdeka ya. Tidak merdeka itu kan berarti negasi dari P-nya kan. P-nya kan merdeka. Kalau tidak merdeka kan berarti negasi P. Maka mati. Mati di sini apa? Q ya. Jadi kalau kakak tulis di sini P atau Q itu sama dengan negasi P maka Q. Nah, ini formula ya. Atau sudah ketentuannya dari sana ya. Nah, terus di sini nah kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Jadi kan di sini Rani tidak rajin belajar itu sebagai P-nya ya. Rani tidak rajin belajar sebagai P-nya. Terus Rani akan naik kelas ini adalah Q-nya. Berarti ini kan P atau Q ya. Kita ubah ke bentuk negasi P maka Q. Negasi P-nya apa? Di sini kan P-nya Rani tidak rajin belajar ya. Berarti negasinya apa? Rani rajin belajar. Berarti jika Rani rajin belajar maka Q-nya apa tadi? Rani akan naik kelas. Berarti yang ini Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas itu setara dengan, kalau ditulis dengan bentuk jika maka, jika Rani rajin belajar maka Rani akan naik kelas ya. Nah, terus di sini Rani rajin belajar berarti apa? Kalau Rani rajin belajar berarti Rani akan naik kelas ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, Rani akan naik kelas, jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya untuk nomor 57. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 58. Nah, sepasang pengantin akan jalan-jalan keliling Yogyakarta dan berencana mengunjungi 6 tempat pariwisata, yaitu Malioboro, Taman Sari, Parangtritis, Gembira Loka, Candi Prambanan, dan Monumen Jogja Kembali. Adapun aturan kunjungannya sebagai berikut.
Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis. Ya. Berarti Malioboro dulu ya, baru Parangtritis dan Monumen Jogja kembali. Berarti di sini Malioboro duluan, baru bisa dikunjungi Parangtritis dan Monumen Jogja kembali. Ya, seperti itu maksudnya. Gembira Loka hanya boleh dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. Berarti siapa yang duluan? Si Parangtritis dulu ya. Jadi Parangtritis dulu dikunjungi, baru bisa mengunjungi Gembira Loka. Terus Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum Taman Sari. Nah, jadi maksudnya gimana? Malioboro dulu, baru Candi Prambanan, baru Taman Sari, ya. Nah, terus di sini ada tambahan aturan di sini. Ini kan aturan pertama, ya. Ini aturan pertama, ini aturan kedua, ini aturan ketiga. Nah, terus ada tambahan aturan lagi ini. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis, berarti ini aturan keempat ya. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis, berarti Taman Sari duluan ya, baru Parangtritis. Dan Candi Prambanan sebelum Monumen Jogja kembali, berarti apa? Candi Prambanan dulu, baru Monumen Jogja kembali. Ini aturan kelima. Maka yang bisa dikunjungi terakhir adalah, ini cukup mudah ya. Kita cek dari yang A. Apakah Taman Sari terakhir? Salah, kenapa? Ini pada aturan keempat. Aturan keempat apa? Taman Sari dulu, baru Parangtritis. Berarti Taman Sari nggak mungkin terakhir ya. Nah, terus yang B, Parangtritis. Parangtritis kenapa salah? Kenapa bukan yang terakhir? Coba lihat pada aturan kedua. Nah, Gembira Loka hanya boleh dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. Berarti apa? Si Parangtritis duluan, baru Gembira Loka. Berarti Parangtritis dia nggak mungkin dikunjungi terakhir. Berarti A dan B salah. Nah, terus yang D kenapa salah? Coba lihat pada aturan ketiga. Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum Taman Sari. Nah, berarti kan maksudnya apa? Malioboro dulu, baru Candi Prambanan, baru Taman Sari. Berarti kan Candi Prambanan ini dia di antara Malioboro dan Taman Sari. Berarti kan Candi Prambanan tidak mungkin terakhir. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya, Gembira Loka. Soalnya kan Gembira Loka di sini dia bilangnya cuman berpacu pada aturan kedua. Nah, Gembira Loka hanya boleh dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. Anggapannya kan Parangtritis duluan, baru Gembira Loka. Udah itu aja kan aturan yang kita dapat. Nah, jadi yang C bisa dikunjungi terakhir ya. Jawabannya nomor 58 yang C. Kita lanjutkan ke nomor 59 ya, ke nomor 59. Nah, setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang diperoleh peserta berbeda-beda ya. Ini peningkatan. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Benny. Berarti kalau kakak tulis A lebih dari B ya. Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Benny. Jadi kakak tulis gini ya, C sama dengan B. Sementara Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada Benny. Berarti kakak tulis T lebih dari B ya. Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada Benny. Nah, peningkatan keuntungan Andi ya. Peningkatan keuntungan Andi lebih tinggi daripada Tari. Berarti kakak tulis A lebih dari T. Tetapi lebih rendah daripada Rosa. Maksudnya apa? Si Andi ini dia keuntungannya lebih rendah daripada Rosa. Berarti yang tinggi siapa? Yang tinggi yang Rosa. Berarti Rosa lebih tinggi peningkatannya daripada si Andi. Nah, ini kan bisa kita gabung ya, ketiga ini. Jadinya yang paling pertama adalah si R ya. R lebih dari A. Terus A lebih dari T. Terus T lebih dari B ya. T lebih dari B. Terus baru si B nya. Nah, si B dan ini kan dia setara dengan si C kan. Berarti kakak tulis gini, R lebih dari A, lebih dari T, lebih dari B. Nah, BC ini kan sama ya. Jadi mengurutkannya dari sini. Ini 1. Terus R lebih dari A, terus A lebih dari T kan. Yang kedua. Terus mengurutkannya lagi ke sini ya. Yang ketiga.
T lebih dari B. Terus ya kesini lagi, ke sini. Nah, kalau A lebih dari B ini kan kita nggak perlu masukin ya, karena kan udah terwakilkan di sini. Nah, lihat di sini A lebih dari B kan. Nah, gitu. Nah, di sini peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah, berarti kan yang paling pertama ya, si R. R itu siapa? Si Rosa. Jadi Rosa paling tinggi peningkatan keuntungannya. Oke, lanjut ke nomor 60. Ya, nomor 60. Gambar yang mempunyai pola berbeda. Itu si C. Kenapa si C? Yang lain panahnya jumlahnya genap ya. 1, 2. Genap kan? Terus ini 1, 2, 3, 4 genap juga. Terus yang ini 1, 2 genap juga. Ini 1, 2. Terus yang C 1, 2, 3 ganjil kan? Berarti menghitung yang jumlah panahnya ya. Yang C beda sendiri jumlah panahnya, dia jumlah panahnya ganjil. Nah, terus nomor 61. Kenapa yang D? Karena yang lain kelipatan 3. Yang A 3 ya. Yang B berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu kelipatan 3 juga. Terus yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu kelipatan 3. Terus yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu apa? Kelipatan 3 juga. Nah, yang D ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah 10 itu kelipatan 3? Bukan ya. Jadi nomor 61 jawabannya yang D. Nah, lanjut kita ke nomor 62 ya, 62. Nah, nomor 62. Untuk soal nomor 62 dan 63 tentukan gambar yang memiliki pola sama seperti gambar sebelumnya. Nah, jadi ini soalnya ya, 62. Nah, ini soalnya nomor 62 yang ditanya kelanjutan gambarnya ya. Berarti kan ininya berubah ya jadi petir. Nah, jadi ini berubahnya ke yang opsi jawaban A ya. Soalnya kan di sini petirnya 2 2 2 2 2 2. Berarti di sini 2 2 juga kan petirnya. Jadi yang paling tepat nomor 62 yang A. Terus nomor 63. Oke, ini oh, berarti ini maksudnya adalah tanda ini kan di sini ada XX ya. Ini kan XX-nya ada 2 di sini. Tanda silangnya ada 2, terus menjadi sisa 1. Terus menjadi lingkaran. Terus lanjut ke yang ini. Oh, dia polanya berulang ya. Berarti kalau yang XX ini dia ke yang B berarti ya. Tanda lingkarannya 1. Nah, tanda silang berubah menjadi lingkaran. Kemudian di saat semua tanda silang menghilang, semua akan berubah menjadi garis silang lalu berulang lagi ya, seperti itu. Jadi nomor 63 jawabannya yang B. Lanjut nomor 64. Ini rotasi ya sepertinya. Ya, rotasi ini. Ini dirotasi 180 derajat. Ya, jadi ke bawah gambarnya. Jadi ini dirotasi 180 derajat gambarnya. Yang dapatnya berarti yang A ya, 64A. Ini rotasinya. Nah, rotasinya searah jarum jam ya. Rotasinya searah jarum jam. Lanjut nomor soal terakhir 65. Oke, ini bukan rotasi ya, ini ada yang berubah. Oke, ini yang ini dari yang hitam menjadi putih. Terus garis yang di sininya hilang. Terus yang ininya dia apa namanya?
rotasi ya. Nah, jadi di sini hubungannya adalah garis yang di dalam berkurang 1. Terus gambar putih yang ini dia dirotasi 90 derajat. Terus gambar yang hitam berubah jadi gambar putih. Nah, berarti yang pasti garis ininya hilang ya. Garisnya hilang. Nah, garisnya hilang, terus yang bulan sabit ini dia berubah jadi warna putih. Oh, berarti kan jawabannya cuma yang D kan ya. Yang B nggak mungkin yang B. Karena di sini bulan sabitnya masih warna hitam. Oke, nomor 65 jawabannya yang D ya. Oke. Jadi sudah selesai pembahasan kakak yang paket soal BBG 2. Kalau misal ada yang kurang jelas bisa adik-adik tanyakan ke kakak ya, secara PM atau di grup ya. Kan nomor kontak kakak tampilkan juga kan di video ini di bawah ya. Ini ada di WA sini. Atau di grup juga bisa. Jadi pelajari aja soal-soal yang sudah kakak kirim di grup ya. Kan di grup itu ada paket soal BBG 3, BBG 4, BBG 5. Bisa kalian pelajari dulu sendirian. Kalau misal ada yang mau ditanyakan langsung aja tanyakan ke kakak untuk soal TIU-nya ya. TWK TKP bisa tanyakan ke Kak Putri dan Kak Juli. Jadi sekian dulu adik-adik pembahasan kakak kali ini ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.